Mana yang kemarin keluar-keluar mau pesta gol ke gawang Indonesia. Padahal Vietnam itu nurunin skuad terbaiknya. Menang lawan timnas Indonesia, supporter timnas Vietnam serasa menang Piala Dunia. Sampai-sampai setelah pertandingan selesai, mereka berpesta kembang api. Padahal yang dilawan timnas Vietnam itu bukan timnas Indonesia yang sebenarnya, tetapi timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini kebanyakan diisi pemain muda, pemain yang masih bocil-bocil. Sempat frustasi di babak kedua dan di babak pertama, akhirnya timnas Vietnam bisa membobol gawang timnas Indonesia di menit sekitar 70 lebih. Dan akhirnya Indonesia kalah tipis. Meskipun mengalami kekalahan dengan timnas Vietnam, para supporter tidak mengkritik Sintayong ya, kecuali Bung Towel. Kemudian setelah selesai pertandingan Piala AFF timnas Indonesia melawan Vietnam, Coach Sintayong pun juga menyalami para supporter timnas Indonesia yang ikut hadir menyaksikan pertandingan di Vietnam. Permainan timnas Indonesia yang diisi para bocil-bocil cukup ada peningkatan, tetapi dari segi passing, kontrol bola masih banyak melakukan kesalahan. Bahkan gol yang dicetak oleh kapten timnas Vietnam itu juga berawal dari kesalahan pemain belakang. Kalau mau umpan bola itu nggak karuan, nggak ada visi misi, entah mau diumpan kemana kebingungan. Mungkin karena timnas Indonesia yang diisi para bocil-bocil ini belum cukup berpengalaman, sehingga bermain di tempat lawan di Vietnam agak gugup ya sahabatku semua. Di sini saya ingin mengomentari kiper timnas Indonesia yang begitu sangat luar biasa, yaitu Mas Cahya Supriyadi. Kiper yang sangat gemilang di saat melawan timnas Vietnam. Padahal timnas Vietnam sudah memberikan ancaman keras ya sebelum pertandingan berlangsung. Katanya timnas Indonesia yang diisi tanpa pemain naturalisasi akan menjadi lumbung gol timnas Vietnam. Tapi pada faktanya timnas Vietnam begitu sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Sangat disayangkan ya, pertandingan melawan timnas Vietnam kebobolan di menit-menit akhir. Harusnya pemain belakang lebih disiplin ketika memberikan passing, umpan lebih terarah. Meskipun kalah dengan Vietnam, timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk lolos babak selanjutnya, asalkan di pertandingan melawan Filipina nanti bisa menang. Dari segi permainan timnas Indonesia yang kebanyakan diisi para pemain-pemain bocil atau pemain muda, memang permainannya seperti permainan sepak bola kampung, gerudak-geruduk kesana kesini nggak jelas. Pada saat tertinggal 1-0 saja, main bolanya pun juga masih salah-salah terus, bahkan masih ke belakang, bukannya ke depan untuk oper bolanya. Memang sangat disayangkan ya, perkembangan timnas Indonesia yang diisi para pemain-pemain muda ini. Harusnya bermainnya itu nggak usah gugup, harusnya bermain lebih tenang, karena ini hanya piala Mortal Kombat, piala ciki-ciki, piala apalagi ya, piala kampung. Jadi bukan piala yang level untuk timnas Indonesia. Bahkan kemarin timnas Indonesia juga dikritik beberapa negara ASEAN lainnya, katanya timnas Indonesia merusak citra piala AFF. Dan bagaimana tanggapan netizen terkait timnas Indonesia kalah melawan Vietnam? Berikut ini tanggapan netizen Malaysia dan Indonesia ketika timnas Indonesia kalah lawan Vietnam. Mana yang kemarin keluar-keluar mau pesta gol ke gawang Indonesia. Padahal Vietnam itu nurunin skuad terbaiknya. Main di kandang pula. Udah gitu dapat support penuh dari supporter Nguyen. Tapi cuma bisa menang 1-0 lawan pemain muda Indonesia. Gua sih ngeliat ini bukan kekalahan yang memalukan sih ya. Malah kebalikannya. Ini bukti bahwa skuad Garuda itu punya potensi. Dengan kondisi kayak gini nih,
pemain muda kita itu udah bikin Vietnam kesulitan. Itu udah pencapaian tersendiri sih menurut gua. Tapi nih ya, sayangnya kekalahan ini memutus rekor apik Indonesia yang sebelumnya selalu menang lawan Vietnam di tahun 2024. Emang agak nyesek sih. Apalagi kalau lihat beberapa peluang kita yang gagal jadi gol. Tapi ya sepak bola ya gitu sih. Nggak selalu soal siapa yang lebih bagus, tapi juga soal siapa yang lebih efektif. Tapi yang terpenting nih sekarang, peluang kita buat lolos ke semifinal masih terbuka. Sekarang fokus aja nih buat pertandingan lawan Filipina. Jangan sampai mental pemain drop cuma gara-gara kalah tipis. Evaluasi apa yang kurang, terutama di finishing sama konsistensi. Biar di laga selanjutnya performa kita itu makin solid lagi. Buat kita semua, jangan keburu nyalahin pemain atau pelatih. Progres itu nggak instan bro. Apalagi kita lagi ngebangun generasi buat masa depan kan. Pemain muda ini lagi dikasih pengalaman internasional yang penting buat karir mereka ke depannya. Pokoknya tetap dukung timnas apapun yang terjadi. Laga selanjutnya bakal jadi penentuan penting nih. Dan gue yakin mereka bisa bangkit. Timnas Indonesia kalah lawan Nguyen FC ya. By the way, Nguyen mainnya gak kasar, tumben. Timbullah beragam komentar netizen. Ada yang mengkritisi, ada yang memuji ya, karena emang rata-rata skuadnya U22. Secara game plan, memang tidak ada game plan di match ini. Gimana mau ada game plan? Setiap 1 menit aja udah kehilangan bola. Bahkan nggak sampai 1 menit pada momen-momen tertentu. Ini nggak tahu Nguyen yang underperform, nggak tahu timnas Indonesia yang udah mulai stabil defense-nya. Karena emang parkir tank gitu ya. Karena Nguyen cuma bisa ngebobol 1 gol doang. Tumben. Yang dikira bakal ngebantai timnas Indonesia yang average-nya U22 ya, dengan squad yang rata-rata U22, kalian berharap apa gitu? Yang gue lihat secara mentality mereka udah oke. Mereka udah nggak takut sama Vietnam. Berarti next lawan Thailand pun nggak takut kayaknya. Kan biasanya tuh gemper kalau ketemu Thailand, Vietnam tuh gemper. Tapi ketika ngelihat etos kerja mereka kemarin, mereka tuh udah kerja keras. Cuman secara teknikal passingnya masih amburadul. Ketika mau counter attack, passingnya selalu kepotong karena passingnya nggak nyampe mulu. Ya sejauh ini bagus lah ya dengan squad yang rata-rata U22, tapi secara game plan tidak ada dan membosankan. Ya, emang sulit kalau ngelatih lokal mah gimana sudah. Tapi yang gua harap tetap STI memainkan game plan dan strateginya. Ya pengen ngelihat 1 match aja terrealisasi strateginya STI ini. Gua yakin STI juga lagi ngusahain dengan pemain yang ada ya guys. Gitu aja info dari Rua, jangan lupa follow, just go. Udah gua bilang guys, jangan terlalu berharap dengan tim ini guys. Kalah kan dengan Vietnam. Ya kalau melihat dari sepanjang permainan 90 menit ya guys ya, kita itu memang layak kalah guys. Lihat aja guys statistiknya ya guys ya. Itu penguasaan bolanya gamblang banget guys, 72 banding 28% guys. Shot on target kita cuma 1 guys, berbanding 3 sama Vietnam ya guys ya. Jadi sementara ini kita menempati posisi 2 ya guys ya, dari 3 pertandingan guys, mengoleksi 4 poin guys. Sedangkan Vietnam guys itu udah mengoleksi 6 poin guys, baru dari 2 pertandingan guys. Ya semoga aja ya guys ya, di klasemen akhir nanti kita ya syukur-syukur lah ya guys ya, di posisi 2 atau runner up ya guys ya. Itu udah luar biasa sekali ya guys ya. Ya mengingat dengan squad kita sekarang ini ya guys ya. Gak tahu lah guys, passing aja masih banyak yang salah guys. Lihat aja di pertandingan tadi guys, wah itu banyak banget passing yang error guys. Semoga di pertandingan nanti bisa maksimal ya guys ya, mudah-mudahan aja deh. Kok iso? Kalah kan? Ya wajar kalah, memang permainan Indonesia malam ini gak bisa ngapa-ngapain anjir, apalagi di pressing sama Vietnam. Gila, pressingnya Vietnam gak ada lawan.
Untung kalah cuma 1-0, anjir. Praktis di babak pertama Indonesia hampir nggak pegang bola di babak pertama. Di babak kedua, di menit-menit akhir cuma back pass nggak jelas, ya kan? Aduh, lagian ini Vietnamnya bisa menang cuma 1-0 loh. Emang rada dongok juga ini Vietnam nih, bisa menang cuma 1-0 dengan permainan malam ini mereka yang pressing tinggi banget. Lu lihat tuh ball possessionnya tuh 72% berbanding 28%. Passingnya juga tuh 642 kali berbanding 258. Jauh banget anjir. Dengan statistik pertandingan seperti ini ya, selain Indonesia yang underperform, bingung mau ngapain di lapangan, si Vietnam juga nih emang rada-rada dongo emang. Lalu nonton pertandingan tadi ya, si Vietnam nih juga nih di depan gawang nih bingung mau ngapain. Serius, memang pressingnya tinggi memang serang terus, tapi di depan gawang bingung mau ngapain. Lu lihat tuh, shot on targetnya selama pertandingan cuma 4. Dengan pressing setinggi itu, dengan serangan setinggi itu, emang rada-rada emang. Tapi ya, setelah pertandingan Indonesia ketemu sama Vietnam ini ya, gue sih penasaran sama komentarnya orang nih. Pasti kontroversi lagi nih komentar ini orang nih. Gue sih penasaran anjir, dia mau komen apa kira-kira ya. Menurut kalian nih gimana nih? Aduh, malam ini ngantuk banget nontonnya. Cocok. Oi, dan gergasi bola sepak Asia Tenggara. Pasukan terkuat bola sepak Asia Tenggara. Pasukan terhebat bola sepak Asia Tenggara. Indonesia kalah 1-0 kepada Vietnam. Vietnam dilihat lebih menguasai perlawanan. Sepanjang perlawanan ini, midfield Indonesia telah dineutralkan, telah disenyapkan oleh midfield Vietnam. Malah, striker Indonesia isolated daripada perlawanan, hilang daripada perlawanan, telah digaibkan oleh pertahanan Vietnam. Okey. Vietnam di separuh masa kedua, mereka mengambil inisiatif lebih menyerang dan hasilnya mereka berjaya mendapatkan gol tunggal perlawanan. Indonesia dari segi bertahan, mereka bertahan dengan baik meskipun kalah 1-0. Tetapi di segi pemain midfield dan pemain serangan, hilang terus, gaib terus dalam perlawanan tadi. Midfield mereka kurang kreatif, kurang playmaking dan hantaran dan kualiti tak bagus. Begitu juga dengan penyerang mereka dikawal ketat oleh pertahanan lawan. Dalam masa yang sama, penyerang mereka telah hilang dari perlawanan, dineutralkan ataupun disenyapkan oleh pertahanan Vietnam. Okey, dalam hal ini Vietnam mereka lebih agresif sejak daripada awal perlawanan tadi, tetapi di separuh masa kedua lebih meningkatkan serangan dan akhirnya mendapatkan kemenangan 1-0. Indonesia jelas terlebih bertahan dalam perlawanan ini. Kerana bertahan sajalah mereka mampu buat, kerana midfield mereka sudah tidak menjadi, serangan sudah tidak menjadi, akibatnya mereka terdedah dengan serangan lawan, memaksa mereka lebih bertahan. Apapun satu kemenangan yang tipis oleh Vietnam 1-0 dan Indonesia selaku gergasi bola sepak Asia Tenggara kalah mengejut dalam perlawanan ini. Penyokong-penyokong timnas Indonesia, mana suaranya? Kesini kamu dan tanda komen. Oi, orang Indonesia datang ke sini dan komen. Boleh tak? Kalau boleh, terima kasih. Jangan lupa follow TikTok saya. Boleh tak? Apapun okey. Dan itulah beberapa komentar dari netizen Indonesia dan Malaysia terkait pertandingan Piala AFF Indonesia melawan Vietnam. Sayangnya timnas Indonesia yang kebanyakan diisi para bocil-bocil harus mengalami kekalahan tipis 1-0. Ingat ya mas-mas dan para sahabatku tercinta, timnas Indonesia melawan Vietnam ini, Vietnam diisi full sekuat terbaiknya. Jadi jangan kaget kalau timnas Vietnam menang. Bahkan Pak Erick Thohir kemarin di pertandingan melawan Vietnam pun juga meragukan bahwa timnas Indonesia sulit untuk menang. Ya karena beberapa faktor ya. Satu, diisi pemain muda, kemudian faktor kelelahan. Karena Piala AFF, Piala Mortal Kombat ini jadwalnya sangat padat. Pergi ke sana, pergi kemari, belum ada istirahat, sudah bertanding. Bagaimana tidak kelelahan? Bayangkan sahabatku semua, baru istirahat sebentar sudah diajak bertanding. Silakan untuk sahabatku tulis di kolom komentar, komentarnya seperti apa.